يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ya, silakan diisi pindah di sini saja di depan. Kalau di pinggir dengan di depan beda efeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita diberi karunia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Semua orang ingin bahagia, tua, muda, laki, perempuan, Islam maupun yang tidak Islam, semuanya ingin bahagia. Tapi belum tentu orang tahu bahagia itu seperti apa. Bahagia itu tidak selalu ada pada yang kita inginkan. Karena hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan dalam hidup ini Allah menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada Allah lah kita kembali. Jadi sepenuhnya hidup ini ujian. Ketika datang yang kita inginkan itu ujian. Ketika datang yang tidak kita sukai itu juga ujian. Dipuji ujian, dicaci ujian, sakit ujian, sehat juga ujian. Ujian mana yang paling berat? Ujian yang paling berat adalah sesuatu yang membuat kita lebih mudah lupa kepada Allah. Karena lulusnya ujian adalah jadi ingat kepada Allah, itu lulus. Oleh karena itulah bahagia itu adalah ketika kita bisa menyikapi ujian ini dengan benar. Namanya apa? Hayatan thayyibah. Surat An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Walanajziyannakum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, niscaya Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini. Di akhirat kita mendapat yang lebih baik dari yang kita kerjakan. Seperti apa hayatan thayyibah? Para ulama menulis berbagai pendapatnya. Kalau diringkaskan seperti ini ya. Pertama, orang-orang yang mendapatkan hayatan thayyibah, maka hatinya dibuat tenang oleh Allah. Ini rezeki termahal. Tenang, tentram, adem, bisa menyikapi hiruk pikuk puji maupun caci. Dipuji tidak membuat dia bangga dan ujub, dicaci tidak membuat terluka. Kenapa? Karena orang yang beramal soleh itu fokusnya adalah syarat amal soleh ada berapa? 2. 1, niatnya ikhlas.
Dan yang kedua caranya benar. Ittiba kepada Rasulullah. Di sini bahagia itu pada niat lillahi ta'ala, niat mencari keridhaan Allah, niat untuk mencari pahala akhirat, itu termasuk ikhlas hadirin. Dan hidupnya lurus benar di jalan yang Allah sukai. Jadi tidak ada bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat, tidak ada bahagia di dalam perbuatan tercela, tidak ada. Jadi kalau mendengar ada koruptor kaya, pasti tidak bahagia, itu pasti. Oh, orang ini tukang pacaran terus, banyak selingkuh, berbuat maksiat, pasti tidak bahagia. Bukan kira-kira, itu sudah pasti. Wah, itu orangnya sombong, petantang-petenteng, tukang pamer kekayaan, pamer kedudukan, punya harta melimpah. Kalau dia tidak dalam niat dan cara yang benar, pasti tidak bahagia. Pasti tidak bahagia. Karena bahagia itu diberikan oleh Allah pada orang yang ikhlas. Makanya tenang, rezekinya cukup. Dan dia qanaah. Orang bahagia itu qanaah. Kemarin hadisnya dibacakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Pasrah ke Allah, rezekinya cukup dan qanaah. Puas, senang. Puas hatinya itu dengan Allah memberi ini, puas. Walaupun rumahnya kecil, kontrakan, puas. Walaupun kendaraannya sederhana, puas. Diberi apa aja, puas. Wah, kalau orang seperti ini bagaimana dia bisa maju? Justru karena dia qanaah, Allah menganggapnya bersyukur, Allah nambah. Walaupun mungkin tidak terpikirkan, tidak ingin, tapi kalau Allah mau memberi, nambah. Rasulullah qanaah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat qanaah dan diberi saja oleh Allah. Jadi kalau qanaah itu tidak menghentikan pemberian Allah, malah menambah karunia Allah. Bahagia dan ditambah. Apalagi orang-orang yang hayatan thayyibah, ya, selain ketenangan, bahagia, kemudian ridho, hatinya tuh ada episode apapun tidak komplain, terima. Yang menderitakan orang itu tidak menerima. Tidak menerima takdir itu penderitaan. Padahal kalau memang Allah menakdirkan sesuatu, ya kita tidak punya pilihan, harus terima. Kita ini ciptaan Allah, kita ini milik Allah. Ini kita tidak tahu nih, turun dari sini apa yang akan terjadi, tidak tahu sama sekali. Tapi semua perbuatan Allah pasti baik. Terima. Nasi jadi bubur, terima. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Tidak boleh seperti yang lagi jalan, genteng jatuh, saya tidak terima. Saya tidak terima. Padahal tanda terimanya sudah jelas, benyut. Terima hadirin. Ini suara saya lagi parau begini, saya terima. Habis suara yang mana lagi yang saya keluarkan? Nah, batuk, terima, udah keluar. Akan banyak kejadian yang kita sukai dan yang tidak kita sukai. Terima sambil taubat, karena yang tidak baik itu diundang oleh dosa kita, ya. Ridho, kemudian hayatan thayyibah, syukur. Syukur aja. Sibuk bersyukur atas semuanya. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa napas, bisa kedip, bangun, alhamdulillah, tulang saya masih komplit, bisa jalan ke toilet, alhamdulillah, dekat. Gimana kalau jauh di toilet ada lubangnya, alhamdulillah. Gimana nggak ada lubangnya? Ada air, alhamdulillah. Nggak usah dibunyikan ya, alhamdulillah toilet. Enggak, bukan begitu hadirin. Alhamdulillah, ada air, ada sabun. Masya Allah, nikmat itu dari Allah.
Buka lemari ada pakaian untuk menutup aurat, alhamdulillah. Lihat makanan ada air minum, alhamdulillah. Ala kulli hal, alhamdulillah. Assalamualaikum, alhamdulillah ada yang menyapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semua nikmat berwarna, alhamdulillah. Karena ada yang tidak bisa lihat. Suara apa? Suara aagim, ya. Menyerupai ayam serak, ya. Oh, alhamdulillah bisa mendengar. Tiba-tiba pas duduk kejepit, oh alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Masih ada rasa sakit. Kalau nggak ada sakit, gawat ini. Ngedudukin katel panas juga. Oh apa ini kok bau? Ada yang terbakar padahal pantat dia akan repot. Alhamdulillah, ala kulli hal. Yang orang yang hayatan thayyibah, alhamdulillah. Dalam segala keadaan. Dan kalau orang tenggelam dalam rasa syukur, udah nggak ada penderitaan itu. Karena dibalik semua yang dianggap menderita juga banyak nikmat. Banyak nikmat. Coba sakit gigi, syukur atau sabar? Ini ada mengerti bahasa Indonesia? Do you understand? Or I stand under you? Oh, pusing. Karena ini program apa nih? Budi apa programnya? PMK. Kok seragamnya sama dengan yang TK yang itu warna syalnya. Dek, yang ini program apa? Yang dari mana aja, dari luar negeri itu ya? Dari mana, Dek? Jangan-jangan gak ngerti lagi saya tanya. Dek, dari mana? Yang mana? Yang mana aja, Dek? Yang pakai syal. Dari Qatar. Ada lagi dari mana lagi? Abu Dhabi. Mana pembinanya ada? Ah, ini dia. Dari mana aja deh ini grup ini? Ada berapa puluh? Oh ya, alhamdulillah. Dari negara mana saja? Ya, oh ya, terima kasih. Oh ini dari kata bisa bahasa Indonesia anak-anaknya? Oh, ini kecil berarti lahir di sana ya. Bahasa apa jadinya? Bahasa Inggris. Ya udah, ada aja sendiri yang ngobrol ya. Pokoknya disederhanakan ya. Alhamdulillah kalau mengerti. Jadi orangnya bersyukur enak, syukur. Coba sakit gigi sabar atau syukur? Jawab. Ah, itu benar, sabar dan syukur. Banyak mananya? Banyak sabarnya, banyak syukurnya kalau sakit gigi. Sakit gigi itu sakit yang paling dramatis. Sakitnya Masya Allah dan kurang wibawa ya. Ditengok juga kurang keren, selfie besar sebelah. Dikirimin buah-buahan, emosi karena makanannya dimakan oleh yang jaga. Lebih banyak sabar atau syukur? Caranya begini, yang sakit berapa? Satu, yang tidak sakit banyak atau sedikit? Lebih banyak yang sakitnya, lebih banyak yang tidak sakitnya. Nah yang sakitnya disabari, yang tidak sakit disyukuri. Jangan fokus kepada yang sakit terus. Kalau fokusnya ke yang sakit, kita tidak mensyukuri yang ada. Alhamdulillah cuma satu juga paten. Ini hidung sehat, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ini cerita lama. Pernah ada ibu-ibu sedih sekali di pojok sana, ingat cerita. Aduh, saya itu sedih sekali. Kenapa, Bu? Saya tidak bisa menghilangkan kesedihan. Ya, ceritanya gimana, Bu? Saya ini telat nikah. Ada tidak ada yang telat nikah?
semuanya pada waktu yang Allah tetapkan. Telat itu versi kita. Nggak ada yang telat, nggak mungkin takdir Allah telat, benar? Yang telat itu kita telat baik ke Allah, telat tobat, telat taat. Udah gitu, saya itu hamil. Udah hamil, saya keguguran. Lalu ternyata di rahim saya ada kista, tahu nggak? Enggak, Bu. Saya tidak tahu, tapi nggak kayak gitu jawabnya. Oh enggak, Bu. Tahu-tahu ternyata saya harus dioperasi. Rahim saya sekarang diambil, nangis. Bisa dipahami ya. Saya tidak mungkin punya anak, nangis sedih. Ya bisa dimengerti. Jangan dianggap remeh kepedihan itu. Karena kita lelaki tidak punya rahim. Pasti wanita ingin sesuatu yang menjadi fitrahnya seorang wanita. Sesudah agak lama nangis, jadi yang diambil itu operasi apanya? Rahim, Maaf boleh saya tanya Bu, kalau jantung ibu, oh jantung saya normal. Mungkin paru-paru ibu ada masalah, oh alhamdulillah normal. Tulang, sumsum tulang belakang atau ada kelainan, oh normal. Atau mungkin ingatan ibu tergores, enggak alhamdulillah normal. Tanya aja, alhamdulillah ya ayah, ujungnya teh. Untung cuma rahim, semuanya normal. Baik, kita pulang. Kenapa? Karena fokusnya diarahkan. Yang tadinya fokus kepada yang dianggap kepahitan, kemudian kita fokuskan kepada nikmat dari Allah. Masya Allah. Termasuk ada seorang anak yang, ibu saya itu nggak baik, galak, pelit. Terus kata seorang pembimbingnya, tulis kejelekan ibumu kepadamu. Tulis suka marah, banyak nyuruh, jajanan dikit, dikit-dikit, nongol sedikit saya disuruh ya. Paling 5, 6. Sekarang tulis jasa perjuangan pengorbanan ibumu untukmu. Mulai dia nulis. Waktu di perut ibu, di rahim ibu 9 bulan, pasti berat. Ibu sering mual. Waktu melahirkan, ibu sakit. Waktu disusun, nangis bersimbah air mata. Bukannya marah, jadi malah minta maaf. Makanya orang-orang menderita itu namanya salah fokus atau gaplok, gagal fokus ya. Makanya orang-orang yang hayatan thayyibah itu hidupnya bahagia karena fokusnya kepada karunia Allah. Fokus dengan apa yang Allah berikan. Apa sih untungnya kalau kita ingat-ingat terus kepada karunia Allah, optimis menghadapi hidup ini. Selama puluhan tahun saja kita dijamin oleh Allah dengan beragam nikmat. Makanya orang-orang yang senang bersyukur itu nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, segala dirasa. Nikmat. Nah itu diantaranya. Dan ketika diuji, dia akan sabar. Orang yang hayatan thayyibah. Karena sadar hidup ini ujian. Dia yakin setiap ujian ini terjadi dengan izin Allah. Setiap ujian ini sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kesanggupannya. Dan yakin ujian ini pasti untuk kebaikan. Allah menguji kita untuk kebaikan. Untuk mengangkat derajat, mengugurkan dosa, menambah pahala. Jadi ketika harus menghadapi ujian, dia ridho, dia jalanin aja. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Maka rahasianya adalah dari awal harus senantiasa memeriksa niat, lalu meluruskan niat setiap waktu. Karena niat ini awalnya yang bisa membuat bahagia. Misal bangun tidur,
Kemudian syukurlah kalau bisa langsung mandi ya. Niat membersihkan tubuh titipan ini. Tubuh ini titipan Allah. Dibersihkan supaya yang menitipkannya ridho. Berpakaian yang rapi, niat menutup aurat. Ya Allah, saya tutup aurat ini karena Engkau. Pakai penutup yang Allah sukai. Karena udah niat bagus, mesti dorongannya kepada amal yang bagus. Kemudian, adek pernah nggak berwudu begini? Ya, nggak usah dijaharkan. Tapi kalau di hati sebelum wudu, ya Allah, saya niat berwudu. Dijaharkan juga boleh kalau mau, tapi yang penting niat di hati. Saya niat berwudu agar Engkau ridho. Saya berwudu karena Rasulullah pun mencontohkan berwudu. Semoga setiap tetesan air ini bisa menggugurkan dosa. Coba wudu begitu. Sedih hadirin. Sambil berjatuhan air tuh ya kerasa seakan sedang digugurkan dosa dari mulut. Kan air keluar dari wajah. Mudah-mudahan maksiat mata pun akan berjatuhan. Tangan, kaki. Itu wudu kalau sudah diniatkan mencari ridho Allah. Beda dengan wudu yang memang tidak pakai niat begitu. Yang asal wudu saja. Beda. Kemudian sholat. Ya Allah, Engkau memerintahkan sholat. Saya sholat ya Rabb. Rasulullah mencontohkan sholat. Saya pun sholat. Terima sholat ini ya Allah. Jadikan sholat ini benar-benar membuat Engkau ridho. Rasakan. Beda dibanding sholat datang-datang Allahu Akbar. Gak pakai niat mencari ridho Allah, itu beda. Rasakan saja coba nanti ya. Dari wudu kemudian sholat. Sholat itu menjadi lebih berbobot. Karena memang udah diniatkan. Ya Allah, Engkau memerintahkan sholat. Saya patuhi. Saya sholat agar Engkau ridho, terima sholat ini. Hadirin dengar ya, kita sering sholat datang Allahu Akbar. Begitu saja. Enggak ada bobotnya. Seakan-akan ini rutinitas. Seakan-akan ini kewajiban. Padahal kalau niatnya sudah bagus, Allah akan menolong sholat kita lebih bagus. Padahal kalau sholat kita bagus, urusan kita dibuat bagus. Keluar dari rumah atau makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang makan. Adik-adik, kenapa kita makan? Karena santri plat biru, kenapa makan? Karena kebutuhan. Karena apa nek? Lapar. Tanya ke kucing, kenapa dia makan? Apa tahu? Kita makan benar lapar. Secara fisik kita lapar. Tapi kita makan itu ibadah. Ya Allah, saya niat makan agar tubuh ini kuat. Supaya bisa mengabdi kepadamu. Kira-kira bekal makan yang haram tidak? Tidak. Saya niat makan agar tubuh ini bisa kuat. Mengabdi padamu. Sama mau tidur juga. Ya Allah, saya niat tidur. Semoga tubuh ini diistirahatkan. Agar besok saya bisa lebih kuat mengabdi padamu. Aduh, itu bicara gitu aja. Enak gak sih dengarnya? Pengen nangis deh. Agar besok saya bisa lebih banyak mengabdi padamu. Sama mau olahraga. Ya Allah, tubuh ini milikmu. Saya berniat berolahraga, semoga Engkau ridho, tubuh ini lebih kuat untuk mengabdi padamu. Ya mau ngapain juga tubuh kuat kalau nggak dipakai mengabdi ke Allah. Kan kita memerlukan makanan supaya kuat. Untuk apa? Mengabdi ke Allah. Kita olahraga supaya bisa kuat, mengabdi ke Allah. Mau ngapain otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah, asbes. Terus kita nggak kuat apa-apa. Push up kuat, lari kuat, bersepeda kuat, golf kuat, tinju kuat. Tapi giliran tahajud nggak kuat.
letoy. Saya juga malu nih kemarin saum bersepeda ke Lembang kuat, pas saum nggak kuat. Kenapa? Karena siangnya ada yang raktir gitu hadirin. Sambil ceramah sambil malu ini. Tapi kita harus tahu bahwa niat olahraga itu untuk ibadah. Tidak sedikit yang meninggal lagi olahraga. Iya kan? Karena ajal itu tidak terhalangi. Pergi ngantar anak sekolah. Kalau masih punya anak kecil ngantar. Harus niat karena Allah. Ya Allah, ini anak titipanmu, ciptaanmu. Semoga jadi anak soleh. Semoga saya bisa jadi contoh yang baik. Mana sih yang penting? Orang tua dulu yang soleh atau anak yang soleh? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bukan jaga keluargamu dan dirimu. Diri dulu. Jadi jaga diri kita dari perbuatan yang membuat kita tercela. Nanti kita baru bisa jaga keluarga. Banyaknya di antara kita kadang-kadang menyiapkan nasihat untuk orang lain. Tapi tidak untuk dirinya. Ini anak-anak nih harus disiplin. Dirinya disiplin tidak. Anak-anak harus sopan. Dirinya sopan tidak. Anak-anak harus jujur kalian ya. Ini jujur tidak. Seperti menunjuk tuh katanya ke sini 3 ya, ke sana 1. Dalam Islam diri dulu. Sama jadi guru, jadi orang tua, jadi pemimpin, jadi kiai, diri dulu. Niatkan bekerja. Bekerja mau apa? Cari uang, ibadah. Rezeki kita Allah yang nanggung. Dagang, ngantor, itu amal soleh semuanya. Ya Allah, saya berniat ikhtiar menjemput rezeki sebagai amal soleh. Semoga Engkau ridho. Catatkan semua yang saya lakukan ya Allah jadi kebaikan yang Engkau sukai. Gak usah ribet dengan karir, tidak usah ribet dengan jumlah keuntungan, boleh dihitung, cuman tenang sajalah ya. Yang penting bisnis kita, dagang kita, kerja kita, tiap waktu dicatatkan jadi amal soleh. Sama belajar juga. Ingin gelar ini boleh, cuman belum tentu dikasih gelar. Mungkin meninggal saat wisuda. Ada kan? Belajar itu amal soleh. Ya Allah, saya niat belajar karena Engkau. Semoga ini ilmu membuat hamba semakin dekat denganmu. Dengan ilmumu ini membuat hidup ini semakin bermanfaat di jalanmu. Ya Allah, saya mohon terima kesibukan saya belajar ini. Membuat Engkau ridho. Kita kan belajar disuruh oleh Allah. Sama berbuat baik juga. Kenapa kamu kok baik sama orang itu? Kan disuruh Allah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat baiklah kalian. Jadi bekerja profesional itu bukan untuk keuntungan bisnis. Bekerja yang terbaik, melakukan yang terbaik, itu adalah ibadah bagi kita. Enak hadirin, enak. Kalau pedagang melayani tamu, klien, pembeli, ya lakukan aja yang terbaik. Gak pakai bohong, gak pakai mengada-ada, gak pakai ditambah-tambah. Bicara aja yang terbaik, sikap terbaik. Nanti yang menentukan orang itu jadi beli atau tidak adalah Allah. Tapi bagi kita mau beli mau tidak beli ya sama saja. Dua-duanya adalah ladang amal, gak ada sakit hati. Sama bicara ke istri, bicara ke suami, kalau sudah berkeluarga, niatkan karena Allah. Karena belum tentu yang kita sampaikan ini diterima, benar? Tapi yang paling penting kita udah bicara benar, dengan niat benar, dengan cara yang benar. Toh tidak diterima, Allah nerima kata-kata kita. Kenapa saya bicara benar, niat benar belum diterima? Ya ujian aja buat kita. Nanti ada waktunya Allah memberikan pemahaman.
Tidak mesti sekali kita memberikan gitu ya, argumen kemudian diterima, belum tentu. Gimana kalau kita disangka, dituduh, padahal kita tidak? Ya tenang saja. Allah tahu kita tidak sesuai dengan tuduhan itu. Ini memang ujian. Sabar, jelaskan baik-baik, tidak usah emosi. Karena yang bisa membulak-balik hati juga Allah. Jadi enak, nggak panikan kalau memang mengandalkan Allah. Karena tidak selamanya hidup ini akan selalu sesuai dengan keinginan. Kita mungkin udah berbuat baik, tidak dihargai. Bahkan ada yang berbuat baik, kemudian kebalikannya. Ini baru lihat sebuah tayangan, karena sedang nyari tayangan-tayangan hewan. Ada seorang melemparkan botol ke monyet, simpanse, botol minuman air. Ujiannya simpanse ini bukan simpanse lah, monyet. Saya kurang tahu ya, pokoknya sejenis itulah ya, monyet. Dia kelihatan gak suka, pukul-pukul gitu si botolnya tuh. Kemudian dibalas, dilemparkan lagi, lempar kembali. Karena kan ngasih minumnya di video, mungkin untuk tayangan. Ternyata dilemparkan, balik pas ke kameranya, peletak kena di sini. Ini izin Allah ya. Ya tinggal evaluasi kalau kita beriman, kenapa kita ngasih ke monyet kemudian balik lagi ke sini. Dasar monyet, nggak perlu ngomong gitu ya, karena memang itu monyet. Mungkin kita kurang ikhlas pemberiannya ya, hanya untuk tayangan. Monyet nggak tahu apa-apa, melempar begitu. Qadarullah balik ke sini, di sininya luka, HP-nya pecah. Kalau ini nauzubillah terjadi pada kita kurang lebih seperti ini, jangan nyalahkan siapapun. Apa yang salah pada diri saya? Lebih baik begitu saja. Karena kita ini korban keburukan kita sendiri, ya. Baik, kurang lebih itu ada yang akan kita diskusikan. Masih ada 10 menit. Halo, boleh? Dia adek, silahkan. Ya. Baik. Mungkin ketika sudah waktunya tanya jawab, mikrofon sudah dekat ya. Ya, Dek? Ya, terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari program Daurah Kolbiyah. Punten, kalau bagaimana cara kita mengendalikan amarah dalam hati gitu, misalkan kita diberikan kemampuan untuk tidak keluar di lisan, tapi di hati itu gerutu aja. Nah, gimana sih cara mengendalikan hal tersebut? Terima kasih banyak. Jadi hatinya menggerutu, Iya. mulut bungkem. Terus apa untungnya hati menggerutu? Refleks gitu, Refleks. Terus mau diapakan? biar nggak menggerutu di dalam hati. Biasanya berapa lama menggerutunya? Maunya cepat berhenti atau mau awet? Awet. Maksudnya awet nggak menggerutu. Awet nggak. Biar refleksnya itu nggak yang kesana gitu, tapi refleksnya lebih. Ya. Oke, langsung spontan kita terima. Oh ya, itu harus latihan deh. Ya, kalau sekali ceramah langsung soleh semua tuh gimana nasib saya ya. Terima kasih banyak, Kak. Belum. Ya. Atas pertanyaannya, Mas. Oh ya, baik, maaf ya. Jadi lintasan hati itu ada terus. Jengkel, kecewa, sakit hati, gemes, sama. Kalau nggak ada itu, nggak ada poinnya. Poin kita kan bagaimana kita mengendalikan hati kita. Caranya gimana? Kalau kita marah, tapi diam itu udah benar. Jadi SOP ketika kita jengkel, kecewa, marah, kesel, adalah diam. Itu udah benar.
Pokoknya jangan bicara, karena bicara tuh seperti bola salju, makin besar, makin ngaco perkataan kita. Apa sih kayak gini? Terus suaminya diam aja. Kenapa diam aja? Saya kan tiap tuh ngejawab lagi. Jadi serba salah. Makanya udah diam tuh paling bagus. Kemudian zikirnya apa? Apa zikirnya kira-kira? Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi zikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan setan tuh mau sekali kita berbicara dan bertindak zolim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi pelan ya. Karena kalau keras a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dia yang jadi setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini jarang orang zikir ini kalau lagi jengkel. Padahal inilah yang akan meredakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tipu daya setan. Jarang orang mau melakukannya. Kenapa? Karena setan mati-matian membuat kita lupa, tidak ingat kepada doa itu. Karena kalau doa itu kita bacakan, Allah melindungi kita dan setan gak berdaya. Setan itu dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Kalau Allah melindungi kita, bungkem dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ikhlas, kita sadar bahwa kita ingin reda dari gejolak ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian pindah posisi, itu bagian juga dari ikhtiar. Kalau berdiri, duduk. Kalau duduk masih jengkel, berbaring. Tentu proporsional ya. Jangan di mana aja. Mbak lagi apa? Di SMM. Saya lagi mengendalikan amarah. Lalu apalagi berwudu kalau memang masih mau mendinginkan hati. Jadi wajar deh ada kemarahan di sini itu wajar. Dan Allah melihat upaya kita mengendalikan diri, itulah yang mendatangkan pertolongan Allah. Lanjut. Makasih ya. Ada lagi? Ini di Qatar sekarang jam berapa ya? Adik-adik kelihatan berjuang sekali, masih jet lag ini. Di Qatar sekarang jam 2 malam. Alhamdulillah. Terakhir, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sebelumnya. Ini mau nanyakan, seandainya kita tuh ada kerjasama dengan orang, di awalnya tuh seolah-olah memang itu tuh rencana yang baru. Nah ternyata di kemudian hari bahkan udah bertahun-tahun baru ketahuan ternyata program yang dia tawarkan ke kita tuh untuk membackup programnya dia. Nah ini rasanya kok berat untuk menemui, karena untuk menemui teh khawatir ada marah gitu. Terus mendiamkan gitu. Itu kira-kira gimana dengan mendiamkan? Kalaupun dia datang juga ya bilang aja saya lagi sibuk atau saya belum bisa menerima tamu sekarang. Misalnya dengan sikap begini gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Tunggu dulu Bu. Waalaikumsalam. Saya kurang paham nih. Jadi ibu teh kecewa. Iya gitu. Terus dia tidak tahu ibu kecewa. Kayaknya karena mendiamkan gitu, dia jadinya bertanya ke teman-temannya, kenapa ya ibu mendiamkan saya? Atau gitu. mending jelaskan supaya tuntas Bu. Begitu. Ya. Kalau mau berhenti, jangan digantung begini. Ibu jadi kepikiran terus, dia juga kepikiran. Mau lanjut, mau tidak, itu lebih enak, ya kan? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tuntaskan, sesuatu itu tuntaskan. Ya ini karena kecewa gitu, saya tuh menahan marah, karena pinginnya masih marah, kok bisa seperti ini gitu, nggak bilang karena ini kan urusannya juga dengan hubungan dengan umat gitu, bukan pribadi gitu. Ya pokoknya mah Iya. dibicarakan baik-baik, jangan dibuat ngatung.
Nanti ibu pening sendiri, nggak selesai-selesai ya kan? Ya, ya. Jadi selesai nggak Bu? Iya, nggak selesai. Cuman ini dosa nggak saya dengan membiarkan begitu? Ya terserah ibu ya. Kalau niat memutuskan silaturahim dosa. Kalau saran saya sih ibu bicara baik-baik ya. Memang ini kurang nyaman, tapi saya ingin kebersamaan ini cukup sampai di sini saja. Kalau dalam bisnis kita tetap bersilaturahim, tapi tidak usah bisnis. Begini ya rekan-rekan, kalau udah ada bisnis itu frekuensinya kurang sama, itu bisa rusak tuh persahabatan juga persaudaraan. Makanya kalau punya sahabat jangan tergesa-gesa, kalau mau bikin usaha bareng suka rusak persahabatan. Karena beda bersahabat tanpa fulus lebih mudah tulus. Tapi kalau sudah ada fulus, tidak semua orang punya kemampuan. Kalau orang udah ada bisnis tuh ada ego, ada keserakahan, ada macam-macam, ingin mendahulukan diri. Makanya kalau ada orang minta rekomendasi kan 3 yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Orang itu baik tidak? Ya dia baik. Tunggu dulu. Paling beliau bertanya, apakah engkau sudah pernah safar? Perjalanan jauh? Wah belum tahu. Karena dalam perjalanan jauh bersama-sama ketahuan akhlak seseorang itu. Yang kedua, apakah engkau sudah pernah bermuamalah, ada bisnis atau apa urusan dunia bersamanya? Belum tahu. Karena ketika bermuamalah itu bakal ketahuan tuh keserakahan, egois, kekurang jujuran. Ini asli hadirin. Ya ada yang sebelum ini baik-baik aja, tapi ketika udah ada bisnis inkonsisten, mengingkari janji, memudahkan, itu akan ketahuan di sana. Bohong, janji yang tidak ditepati, kurang amanah, ketahuan. Makanya yang ketiga, kalau mau merekomendasikan seseorang, pernah enggak kamu menitipkan amanah kepada dia? Karena kemampuan seseorang itu akan nampak ketika ada amanah. Tentu kita tidak bisa mengharapkan setiap orang 100% sempurna ya. Tapi akhlak seseorang akan nampak dari 3 hal ini. Ketika safar, perjalanan jauh, ketika bermuamalah, dan ketika pemegang amanah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Adik-adik kalau mau cari suami juga nanti atau cari istri, ya tanya ke orang yang sudah pernah mengalami 3 hal ini. Karena akan nampak karakter seseorang. Mudah-mudahan kita tidak ribet menilai orang lain, tapi Allah memperlihatkan orang-orang yang bisa dipercaya kepada kita. Itu lebih nyaman daripada kita harus cari kesalahan. Dan mudah-mudahan kitanya yang lebih baik ya. Tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang di Zoom terima kasih ya Zoom. Oh nggak bunyi nih. Alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Ya terima kasih ya, pamit ya. Alhamdulillah. Tahu nggak siaran ini mulai kapan? Tahun 94. Tok, terima kasih ya. Gimana sih manggilnya TikTok teh? Tik atau tok? Kalau tik tikers, kalau tok tok. Makasih ya. Ada yang nonton kah? Alhamdulillah. Sekarang ada satu lagi namanya apa?